Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Yuningsih dengan NIM 18230024. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil mereview artikel internasional saya dengan judul Pengaruh Standar Akuntansi AAOI-FI dalam pelaporan lembaga keuangan syariah di Malaysia. Yang pertama, pembahasan teori. Islam adalah cara hidup yang lengkap yang tidak memisahkan keyakinan dan aktivitas sehari-hari, termasuk keterlibatan dalam aktivitas ekonomi. Padahal Islam sangat menjunjung tinggi perdagangan dan umat Islam didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang tidak melanggar syariah. Hal ini mengakibatkan munculnya Islamic Finance Institution atau IFI. Sejak itu, ada perkembangan luar biasa dalam industri lembaga keuangan Islam atau IFI, khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Mengikuti tren serupa, pemerintah Malaysia telah mendirikan Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1993 dan Bank Muamalat Berhad pada tahun 1999. Tahun-tahun berikut telah terlihat ekspansi di industri Malaysia, di mana bank-bank Islam asing seperti Kuwait Finance House, Al-Rajhi Banking and Investment. Selanjutnya, kasus yang dibahas. Penelitian ini berfokus pada masalah yang relevan dengan kebutuhan standar akuntansi Islam dalam pelaporan lembaga keuangan Islam atau IFI dalam konteks Malaysia. Dengan pertumbuhan IFI yang cepat baru-baru ini, masih ada sikap yang tidak meyakinkan mengenai perlunya standar akuntansi khususnya untuk IFI, seperti yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution atau AAOI-IFI, yang mendorong penelitian ini untuk memeriksa masalah ini secara lebih rinci. Penelitian ini menawarkan bukti tentang pengaruh standar akuntansi AAOI-IFI dalam pelaporan IFI. Sementara yang diwawancarai mengakui kelayakan IFRS dalam melaporkan IFI. Banyak orang yang diwawancarai lebih menekankan pada semangat Islam berdasarkan kontrak Islam. Perhatian utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bahwa standar akuntansi Islam yang terpisah tidak diperlukan, melainkan opsi harus berada dalam kerangka IFRS dengan kerja berkolaborasi akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam dan Dewan Standar Akuntansi Internasional. Objek penelitian. Penelitian ini membahas pandangan dari 7 orang yang diwawancari yang dikumpulkan dari 7 wawancara semi-struktur yang dilakukan selama periode 3 bulan dari Oktober 2012 hingga Desember 2012. Ketujuh orang ini diwawancarai yang berpartisipasi dalam penelitian ini terdiri dari petugas tim manajemen di Departemen Keuangan IFI di Malaysia. Selanjutnya, teknik analisis data. Semua objek yang diwawancari secara aktif terlibat dalam mempersiapkan laporan keuangan IFI. Kuesioner semi terstruktur dibayangkan untuk menangkap bukti penting mengenai tujuan penelitian yang diangkat di bagian utama. Wawancara semi terstruktur dilakukan dalam konteks yang cukup terbuka sehingga pertanyaan yang diajukan belum tentu disiapkan terlebih dahulu. 5 wawancara dilakukan tatap muka, masing-masing berlangsung 1 hingga 2 jam, sementara 2 orang yang diwawancari menjawab secara tertulis melalui email. Semua wawancara dilakukan dalam bahasa Inggris dengan sedikit campuran bahasa Melayu. Mereka direkam dan kemudian semuanya ditransparansikan. Mereka kemudian dikodekan secara manual oleh para peneliti. Orang yang diwawancarai diberi kode P1, P2, selanjutnya sampai P7 untuk mewakili pendapat dari orang yang diwawancarai. Orang yang diwawancarai inilah ditanya tentang peran AAOI-IFI dalam penyusunan. Selanjutnya, hasil penelitian. Temuan mengungkapkan bahwa LKI mengetahui standar akuntansi AAOI-IFI yang ada, di mana standar tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan. Alasan utama mengkhawatirkan yang melarang menggunakan standar akuntansi AAOI-IFI dalam pelaporan IFI adalah masalah komparabilitas, karena banyak negara di dunia yang telah menerima IFRS secara global. Sulit bagi standar akuntansi AAOI-IFI untuk menembus pasar IFI. Selain itu, ditemukan bahwa faktor
tantangan lain dalam menerapkan standar akuntansi AAOIV adalah perbedaan pemikiran mazhab dalam memenuhi prinsip-prinsip Islam. Malaysia dikatakan sangat liberal karena keempat mazhab tersebut dijadikan acuan dalam merumuskan produk-produk LKI. Dalam hal ini, produk IV bervariasi di antara negara-negara Muslim tergantung pada persetujuan SAC di negara tersebut, yang mengakibatkan peluncurnya banyak produk IV di Malaysia. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.